Halo masyarakat sipil. Setelah beberapa purnama akhirnya channel ini upload video kembali. Mohon maaf karena kesibukan duniawi, aku baru bisa gangga merah sekarang. Berhubung beberapa waktu lalu kita sempat menikmati apa itu namanya libur panjang, walaupun aku yakin sebagian dari kalian cuma menghabiskannya di rumah, tidak apa-apa lah. Sekarang bagaimana kalau misalnya kalian diminta untuk membayangkan satu pulau yang memiliki pantai yang indah, terumbu karang yang mempesona, pasir putih yang panjang sekali, kalian pasti kepikiran apa? Kebanyakan dari kalian pasti akan kepikiran Pulau Dewata, ya? Memang nggak salah sih. Nah, Pulau Bali itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang paling terkenal tentang keindahan alamnya. Tapi coba sekarang kita akan menjelajahi lebih dekat kita ada di Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya ada namanya Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan ini nggak kalah indahnya dari Pulau Bali, boy. Sumpah, kemarin aku habis dari sana. Jadi Kepulauan Derawan itu memiliki 6 gugusan pulau dengan karakteristik masing-masing. Jadi ada yang untuk snorkeling, ada yang untuk menyelam, ada bawah laut yang indah, ada yang punya terumbu karang yang mempesona. Terus kalian di situ bisa juga berenang bareng ubur-ubur, bersantai di resort mewah juga ada. Jadi lengkap pokoknya. Tapi sayangnya beberapa waktu lalu karena pandemi COVID-19, Pulau Derawan sempat ditutup dan mengakibatkan sektor pariwisata di sana melemah. Perekonomian hancur dan bahkan sempat di sana tidak ada pengunjung sama sekali karena masyarakat masih takut untuk bepergian. Tapi beruntungnya sekarang karena pandemi sudah mulai mereda, walaupun masih tinggi, ya kunjungan ke sana sedikit banyak sudah mulai kembali, tapi tetap tidak seperti sebelum adanya COVID-19. Nah, jadi aku berpikir, sebenarnya ada nggak sih satu cara atau teori komunikasi yang terstruktur untuk membuat pariwisata di Pulau Derawan tuh bergeliat kembali? Dan ternyata ada, Pak. Jadi, mari kita bahas. Setelah riset yang panjang, aku nemu nih satu teori yang cocok dengan cara kita menyusun strategi komunikasi pariwisata Pulau Derawan. Dalam perspektif komunikasi, situ ada teori Sculptive and Center. Jadi dalam teori tersebut ini ngasih langkah-langkah gimana kita menyusun struktur komunikasi. Jadi ada 4 proses pokok perencanaan komunikasi yang dijelasin sama si doi ini. Yang pertama, penemuan fakta. Maksudnya apa sih Pak? Nah, jadi penemuan fakta di sini kita harus melakukan pengkajian dan pemantauan terlebih dahulu terhadap pengetahuan, sikap, opini, serta perilaku yang ada di masyarakat yang terkait dengan kebijakan dan ketentuan yang ada di sana. Ngerti? Jadi gini, untuk bisa menentukan suatu strategi komunikasi, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi yang terjadi saat ini, terus apa sih yang dibutuhkan dan bagaimana kebijakan yang ada sekarang. Semua itu harus dipelajari dan dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita implementasikan ke Kepulauan Derawan, kita harus tahu apa sih yang menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan di Kepulauan Derawan. Lalu bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk menjaga masyarakat dan wisatawan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, setelah kita mendapat data-data yang cukup, baru kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah perencanaan. Jadi hasil dari data-data yang sudah kita dapat sebelumnya, kita akan manfaatkan di sini. Kita susun strategi sebaik mungkin yang sesuai dengan data yang telah kita ambil. Nah, data ini akan kita gunakan untuk menyusun strategi komunikasi. Seperti kita tentukan segmentasinya seperti apa, lalu sasarannya bagaimana, lalu misalkan protokol kesehatannya seperti apa, serta strategi komunikasi dan tindakan seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi pada tahap kedua ini kita harus sudah menjawab apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita menyebarkan informasi ini kepada publik. Langkah ketiga, komunikasi. Nah, ini saatnya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rancang sebelumnya, Pak. Jadi kita implementasikan strategi komunikasi yang sudah kita rancang sedemikian rupa dengan kata-kata manis tentunya. Nah, dalam tahap ketiga ini kita harus mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, meningkatkan pariwisata Pulau Derawan, yang mendatangkan wisatawan ke pulau tersebut, ekonomi meningkat, masyarakat sejahtera. Itu tujuannya. Tapi Bang, gimana kalau targetnya belum terpenuhi? Gimana kalau nggak bisa tercapai? Tenang dulu, masih ada tahap keempat.
Nah, tahap keempat ini adalah evaluasi. Nah, Goal Tip dan Center menjelaskan, tahap akhir pada proses ini melibatkan kesiapan penilaian. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, implementasi program strategi komunikasi yang telah kita lakukan sebelumnya, kita kaji lagi apakah bisa lanjut atau gagal. Nah, kalau misalkan program tersebut gagal, kita lihat lagi apa sih yang menjadi kendalanya, apa sih yang salah, dan apa penyebabnya. Jadi kita lihat lagi, program yang telah kita susun ini dapat berlanjut dengan perbaikan atau gagal total dan kita harus mengganti strategi yang lain. Seperti itu. Jadi, sudah ngerti kan sekarang? Ngerti dong. Tapi kalau memang kalian masih ada yang ingin tanyakan, bisa aja di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu pembahasan kita pada video kali ini. See you in the next video. Salam literasi, Tri Ramadan.